Ibadah dengan tema jiwa yang tertekan, berharaplah kepada Allah. Hidup kita sebagai umat manusia senantiasa diliputi oleh berbagai pergumulan. Di tengah tekanan hidup yang melelahkan jiwa, Tuhan tetap setia memanggil kita datang kepadanya. Dia adalah sumber pengharapan dan kekuatan bagi setiap kita yang letih dan berbeban berat. Marilah kita datang menghadap Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita, dan dengan hati yang terbuka, memuliakan nama-Nya dalam ibadah saat ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2. Pertolongan bagi kita di dalam ibadah ketiga di minggu pertama bulan Februari pada saat sore ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudariku sekalian. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang telah mengalami penyertaan pimpinan kasih Tuhan di sepanjang langkah hidup kita, terkhususnya di satu minggu yang telah kita lewati. Kita kembali ada di dalam persekutuan ibadah di minggu sore ini. Kita sudah ada di minggu pertama bulan Februari tahun 2026. Dan dalam ibadah pada minggu sore ini, kita akan dibimbing dengan firman Tuhan yang terpilih dari
Kitab Mazmur pasal 42 ayat yang ke-12. Mazmur 42 ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah nats yang membimbing kita dalam ibadah saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mengakui bahwa di tengah berbagai pergumulan hidup, kita seringkali lebih dikuasai oleh kekhawatiran, kekecewaan, dan keputusasaan daripada oleh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Karena itu, dengan kerendahan hati, kami mengakui ketidaksetiaan dan kelemahan kami di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang ke depan hadirat-Mu, seraya mengaku atas segala dosa-dosa kami. Seringkali kami menyakiti hati sesama kami, dan juga menyakiti hati Engkau. Karena itu kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami, baharuilah hati dan kehidupan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa pada Bapa di sorga. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua telah membawa seluruh hidup kita dan pengakuan kita atas dosa dan kesesatan yang telah kita lakukan. Karena itu, marilah kita mendengarkan berita anugerah Allah. Sebagai salah seorang hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Sebab jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Tuhan, dalam rasa syukur dan sukacita atas anugerah hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita sekalian berdiri untuk kita mengangkat mazmur puji-pujian bagi nama Tuhan. Kita persiapkan Mazmur pasal 39 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14. Mazmur 39 ayat yang kedua sampai ayat 14. Saya akan membacakan bagian yang ditulis keluar dan jemaat menyambutnya dengan membacakan bagian yang ditulis ke dalam. Doa minta tolong. Pikirku, aku hendak menjaga diri. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Aku keluh, aku diam. Hatiku bergejolak dalam diriku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Dan sekarang, apakah yang ku nantikan, ya Tuhan? Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Aku keluh, tidak kubuka mulutku. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Engkau menghajar seseorang dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan. Sebab aku menumpang padamu. Alihkanlah pandangan-Mu daripadaku.
silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan oleh pemuda wilayah Salom. Disilakan. Pujian yang indah dari teman-teman pemuda. Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan yang terpilih bagi kita petang hari ini dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 12. Sebelum kita ada dalam pembacaan firman Tuhan dan pemberitaannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Kami jemaatmu boleh meluangkan waktu untuk ada dalam persekutuan ini. Oleh karena kerinduan kami hendak mendengar firman-Mu. Karena itu sempurnakan kesiapan hati, pikiran, dan pendengaran kami. Sehingga kami semua hanya terarah kepada pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi dan kuduskan. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Melandasi pemberitaan firman Tuhan kita hari ini, kita akan baca Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 12. Tertulis demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keberanian dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misyar. Samudra raya berpanggil-panggil dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?
Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang memelihara dan menghidupi firman itu dengan setia dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Sekali lagi, Salam. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam sukacita, ada dalam rasa syukur yang sungguh berlimpah dari dalam hati kita, karena kita telah mengalami kasih Tuhan. Kita sudah ada di minggu pertama bulan Februari. Bulan Januari atau bulan pertama di tahun 2026 sudah kita lewati. Kita sudah memasuki bulan kedua. Semua kita bersyukur kok, bersukacita kok. Kalau kita bersukacita, mari kita bagikan sukacita itu. Kita memberikan salam kepada sesama di samping kiri kanan dan katakan kepadanya, sukacita selalu. Sukacita selalu, ya. Saya minta Bapak Mama menyampaikan salam itu karena tema khotbah kita untuk minggu ini sedikit bertentangan dengan salam itu, sedikit berbeda. Tema khotbah untuk minggu ini bagi semua warga Gemit yaitu jiwa yang tertekan. Jiwa yang tertekan, tetapi tetap berharap kepada Allah. Jiwa yang tertekan, berharaplah kepada Allah. Itulah tema yang menuntun kita untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama dari Mazmur pasal 42 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu kita semua ini pernah ke rumah sakit. Betul kok? Ada yang son pernah pi rumah sakit, lihat rumah sakit saja dia takut begitu. Saya yakin semua pernah ke rumah sakit. Kalau pernah, apakah Bapak Mama pernah melihat ada saudara-saudara kita mungkin atau kita sendiri yang pernah dirawat, lalu ada satu alat yang dipakai oleh para medis, itu alat untuk mendeteksi jantung kita, ya. Alat untuk mendeteksi jantung, gelombang detak jantung kita itu sudah seperti apa. Biasa kalau orang yang sakitnya sudah cukup berat, cukup kritis, alat itu dipasang untuk bisa dipantau ini kondisinya sudah seperti apa. Dengan segala macam angka-angka yang ada di alat itu. Alat itu namanya EKG, elektrokardiogram. Elektrokardiogram itu alat untuk mendeteksi detak jantung, kondisi jantung kita manusia seperti apa. Bapak Mama, kalau Bapak Mama pernah lihat alat itu, kita renungkan bahwa sesungguhnya hidup kita ini
sebenarnya juga digambarkan lewat alat EKG itu. Hidup kita ini, hidup manusia ini sangat menarik. Menarik sekali untuk kita sungguh-sungguh resapi, belajar dari setiap peristiwa hidup. Ketika alat deteksi detak jantung itu, ada saatnya gelombangnya naik, ya, naik dan bunyi deteksinya itu lancar, keras, ya. Itu berarti bahwa pasien itu, orang sakit itu, dia dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang jauh dari kritis itu, situasi atau kondisi kritis. Kalau dalam kehidupan kita, ketika gelombang EKG itu naik dan bunyinya keras dan teratur, itu berarti bahwa kita sedang ada dalam situasi yang penuh dengan kebahagiaan. Kita ada dalam situasi yang penuh sukacita. Mungkin ada saat di mana apa yang kita perjuangkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita harapkan terjawab. Kita punya target dalam usaha, dalam pekerjaan, untuk tahun ini harus seperti ini dan terjawab. Di situ kita mengalami kebahagiaan, sukacita. Atau mungkin kita menjalin hubungan cinta kasih antara pasangan laki-laki dan perempuan bertahun-tahun lalu. Pada saatnya kita akan memasuki satu jenjang pernikahan. Di situ rasa bahagia itu begitu meluap-luap. Atau kita memiliki keluarga yang benar-benar mensupport kita. Hidup dalam kesehatan, dalam kebahagiaan. Ibarat alat EKG itu, dia penggelombang naik. Tetapi rupanya hidup itu tidak selalu stabil seperti itu. Ada waktu di mana gelombang detak jantung dalam alat itu dia menurun. Perlahan dia turun. Bahkan kemudian ada saat di mana dia datar saja. Tiba-tiba dia naik sedikit. Datar, dia naik sedikit. Bunyinya mulai lemah. Dari yang tit mulai kencang, dia mulai pelan tit. Nah, itu kalau ketong jaga pasien yang begitu, ketong pun jantung niju mulai berpacu. Ya. Aduh Tuhan, di sukar mana nih? Dalam hidup kita ketika kita ada di dalam situasi seperti alat itu sedang mengalami penurunan yang berat. Itulah saat di mana kita ada di dalam tekanan hidup yang berat. Kita ada di dalam tantangan hidup yang berat. Persoalan yang menindih kita, yang rasanya kita sulit untuk bisa keluar dari tekanan itu. Ada banyak sekali situasi di sekitar kita yang membuat hidup kita, jiwa kita ini tertekan berat. Kalau di dalam keluarga, dalam rumah tangga, ada istri yang mungkin tertekan batin, atau kotong biasa bilang tekanan batin. Mengalami tekanan batin karena suami seringkali menyakiti atau bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ada suami juga yang mengalami tekanan batin karena istri punya tuntutan yang sangat tinggi. Tuntutan bahwa dia harus memenuhi semua keinginan-keinginan dari sang istri. Ada orang tua yang tekanan batin melihat anak-anak, perilaku mereka yang mungkin sudah di luar batas. Sehingga setiap hari
hanya usap dada sah. Wih, kapan kau beta pu anak bertobat? Kapan beta pu anak berubah? Begitupun juga di dalam dunia usaha dan pekerjaan kita. Ada saat di mana gelombang mesin EKG itu menurun drastis. Ketika kita mengalami situasi-situasi di luar dari dugaan kita, apa yang kita targetkan meleset jauh dari yang kita hadapi. Bahkan juga dalam pelayanan, ketika kita berhadapan dengan tekanan-tekanan, tuntutan jemaat, atau bahkan berbagai kondisi persoalan yang ada di sekitar hidup dan pelayanan yang kita jalani, membuat kita tertekan. Atau kita semua masing-masing punya pengalaman-pengalaman pribadi ya. Saya tidak menguraikan semua di sini. Mungkin ada di antara kita yang sementara beribadah ini datang dengan tekanan hidup, jiwa yang sedang tertekan. Karena berbagai macam situasi yang mengikat hidupnya. Bapak Mama yang terkasih, saya pernah mendapat tamu jam 7 pagi. Seorang ibu, saya baru masih sibuk-sibuk di dapur. Dia datang dengan kaki tangan gemetar, minta berdoa. Saya juga pusing, ini kenapa ini pagi-pagi hari 6:30 datang minta berdoa. Ternyata dia ada trauma yang panjang karena kematian suami yang begitu tiba-tiba. Mereka sedang duduk bersenda gurau di hari Natal, makan, minum, dan lain sebagainya. Tiba-tiba suaminya keringat, lalu kaku dan mati sudah di tempat itu. Tidak pakai ke rumah sakit lagi. Dan itu menyebabkan trauma yang begitu dalam pada si ibu ini. Dan setiap menjelang tanggal kematian dari suaminya, dia selalu tertekan dalam jiwanya. Atau banyak juga peristiwa-peristiwa hidup yang mungkin Bapak Mama ketahui. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu ini kita diajak untuk belajar dari pemazmur. Mazmur pasal 42. Kita belajar dari pemazmur yang ternyata dia juga sedang ada di dalam tekanan yang berat. Jiwanya tertekan. Mazmur 42 di perikop ini dijelaskan bahwa ini adalah mazmur atau nyanyian pengajaran dari Bani Korah. Bani Korah itu adalah kaum Lewi, ya. Bani Korah itu adalah kaum Lewi yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan, ibadah, memandu puji-pujian di bait Allah. Mereka yang punya tanggung jawab untuk mengiringi pujian, musik, liturgi, dan lain sebagainya di dalam bait Allah. Itulah mereka yang disebut Bani Korah. Mereka juga bagian dari kaum Lewi. Itu berarti bahwa mereka hidup dekat sekali dengan Tuhan. Mereka hidup melayani Tuhan. Termasuk pemazmur ini yang menyusun, yang mengangkat pujian pengajaran ini adalah orang yang benar-benar kenal Tuhan dengan baik. Tetapi dia menyampaikan apa yang sementara dia rasakan. Jiwanya sedang tertekan. Dikatakan dari ayat 2 dan seterusnya. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jiwanya
Kita manusia ini diciptakan Allah komplit ya, tubuh, jiwa dan roh. Ada saat di mana jiwa dan roh kita akan meninggalkan tubuh yang fana ini dan kembali pada Pencipta. Jiwa itu adalah bagian dari diri manusia yang merasakan segala sesuatu yang dialami dalam hidup ini. Jiwa dari pemazmur sementara ada dalam tekanan yang berat. Mengapa? Rupanya pemazmur mengangkat pujian pengajaran ini karena dia ada hidup sebagai seorang yang terasing. Dia merasakan kesendirian, kesunyian, kesepian yang begitu dalam. Dia jauh dari Kanaan, dia jauh dari bait Allah, dia jauh dari sesama orang-orang yang beriman. Bahkan pada masa pemazmur mengangkat pujian ini, dia merasakan bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya menekan dia dengan hebat, mengolok-olok dia, menganiaya dia, baik dengan kata-kata dan perbuatan mereka. Orang-orang yang ada di sekitarnya selalu menindas dia dan berkata, "Di manakah Allahmu?" Mereka menggugat kehidupan pemazmur ini, seolah-olah dia adalah orang yang benar-benar tidak berharga di mata manusia. Oleh karena itu dia menguraikan bahwa pada ayat yang ke-5a dikatakan bahwa jiwaku tertekan dan gelisah akibat dari situasi yang ada di sekitarnya. Pemazmur katakan, jiwaku tertekan dan gelisah. Dia gundah gulana, jiwanya sementara ada di dalam goncangan yang hebat karena segala apa yang dia alami. Dan akhirnya yang terjadi adalah dikatakan pada ayat 4, dia menangis siang dan malam. Aku menangis siang dan malam, berkabung di bawah tekanan hidup yang sementara dialami. Bahkan tekanan itu dirasakan, digambarkan pada ayat yang ke-11. Tekanan itu seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Ketika lawanku mencela aku dan berkata, sepanjang hari di manakah Allahmu? Itulah situasi yang dialami oleh pemazmur. Jadi kalau sama seperti itu alat pacu jantung itu pemazmur situasi benar-benar dia ada di bawah naik, tidak stabil, berat. Pada saat itulah pemazmur sementara berusaha untuk keluar dari pikiran-pikiran negatif, ketakutan, perasaan sedih, tekanan yang mengguncang jiwanya. Pemazmur tidak mau membiarkan dirinya, jiwanya lebih mendengarkan situasi yang terjadi di sekitarnya atau di dalam pikirannya, tetapi dia justru berbalik. Pemazmur berbalik. Pemazmur katakan, dia berbicara pada dirinya sendiri. Dia katakan kepada jiwanya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Jiwanya ada di dalam dirinya. Perasaan hati ada di dalam dirinya. Ketika otak dan hati ini susah di-connect lagi, karena otak ini selalu melihat apa yang terjadi, ketakutan, kesedihan yang begitu berat. Hatinya, imannya, dia berusaha membangkitkannya. Dia membangkitkan iman yang ada dalam dirinya. Dan dia bilang,
Kenapa lu tertekan, hai jiwaku? Mengapa gelisah di dalam diriku? Dan kemudian dia bilang pada diri sendiri, berharaplah pada Tuhan. Berharaplah pada Tuhan pada ayat yang ke-12. Penolongku dan Allahku. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus. Itu gambaran yang sangat luar biasa. Teladan iman yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh pemazmur bagi kita yang hidup pada zaman di mana tekanan hidup kita semakin berat. Amin. Tekanan ekonomi, tekanan psikis, tekanan ini dan itu, tuntutan-tuntutan hidup yang begitu seringkali membawa kita dalam keadaan depresi. Kalau tekanan-tekanan itu tidak mampu kita kelola dengan baik, ya, yang terjadi adalah stres. Stres yang berkepanjangan. Lalu kemudian depresi. Depresi lalu kemudian bisa kita mulai halusinasi, hilang ingatan. Sekarang kalau saya baca, saya cari tahu ternyata jumlah orang dengan gangguan jiwa di Kota Kupang ini semakin banyak. Itu semua karena tekanan hidup yang tidak bisa dikelola dengan baik. Sampai akhirnya harus dibuka rumah sakit jiwa di Naimata. Itu karena apa? Karena membiarkan diri kita dalam tekanan itu, mendengarkan ketakutan-ketakutan, mendengarkan kesedihan. Aduh, ini apa yang nanti akan terjadi? Betapu hidup karmana nih. Aduh, ini nanti seperti apa? Dan seterusnya. Setiap malam bantal guling menjadi kawan. Besok pagi bangun basah kuyup. Ya, ada yang pernah begitu kok? Mungkin kekasih minta putus, su pacaran, su 10 tahun terkuju, bilang ketong dua sampai di sini saya mati sudah. Pulang bantal dong penuh de air mata. Ya, mau air mata, mau ingus, mau apa semua menjadi satu di situ. Dia sama kayak pemazmur, menangis siang dan malam. Atau pada saat kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, seperti ibu yang tadi saya ceritakan. Ada banyak orang yang tidak mampu mengelola tekanan dalam jiwa. Itu yang berbahaya. Tetapi firman Tuhan saat ini mau menolong kita. Firman Tuhan mengajak kita untuk belajar dari pemazmur. Ada 3 hal yang perlu kita bawa pulang untuk kita menjalani hidup. Mungkin kita bilang, hidup saya ada baik-baik saja. Tapi siapakah yang tahu hidupnya 1 langkah ke depan? Kita tidak pernah tahu ada peristiwa apa yang terjadi. Tapi saat EKG kita menurun, bunyinya semakin melemah, belajar, ingat apa yang pemazmur lakukan. Yang pertama, mari kita tetap ingat bahwa kita memiliki Allah yang selalu mengasihi kita dan selalu melakukan karya ajaib dalam hidup kita. Mari kita tetap ingat bahwa Allah di dalam Yesus Kristus berkuasa lebih dari segala persoalan kita. Tetaplah kita berdoa dan berharap. Itu kekuatan bagi jiwa kita. Amin. Tetap berdoa dan tetap ada dalam pengharapan.
Meskipun jawaban dari doa itu mungkin belum kita lihat saat ini, tapi jangan pernah kita lemah. Itu makanan bagi jiwa kita. Jiwa yang kosong, jiwa yang tidak diberi makan, nah itu yang nanti dia akan hancur oleh situasi. Pemazmur bilang pada ayat 7, aku teringat kepadamu. Dia tidak hanya mengingat situasi berat, tapi dia mengingat segala kebaikan yang Allah lakukan dalam hidupnya. Inilah yang harus benar-benar Bapak Mama dan saya resapi dan pakai dalam hidup kita. Memang untuk keluar dari sebuah situasi yang berat, tekanan hidup yang berat, itu bukan sesuatu yang mungkin semudah membalik telapak tangan. Mungkin kita yang khotbah ini omong, Bapak Mama dalam hati bilang, omong enak sah. Tapi kalau yang merasakan ini benar-benar butuh proses. Proses yang terkadang panjang. Tapi mari kita benar-benar membuka hati kita untuk diberikan kekuatan dari Allah. Allah punya kekuatan yang Dia sediakan bagi kita, yang berseru, berdoa, berharap siang malam kepadanya. Tanpa sadar kita akan melewati saat-saat terberat dalam hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan bilang, kalau kita bersandar pada Allah, kita akan keluar sebagai pemenang. Amin kok? Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan hal yang kedua, mari ketong tidak usah membiarkan diri kita ini mau tampil sebagai pribadi-pribadi yang terlalu kuat atau selalu kuat. Tapi mari kita datang dengan rendah hati, terbuka di hadapan Allah, kita bangun komunikasi dengan Allah, bahkan juga dengan sesama. Dalam situasi yang tertekan, jangan biarkan diri kita ini ya dilingkupi oleh pikiran-pikiran yang negatif, lalu kita sibuk mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain. Apapun masalahmu, fokuslah. Fokus pada Allah. Terbuka. Cerita kepada Allah, apa masalahmu? Karena itu doa itu bukan pilihan terakhir ketika kita ada dalam situasi yang berat. Doa harus menjadi pilihan yang pertama. Jangan sampai ketong sibuk, sudah berusaha berjuang ini itu, tapi tidak berhasil, baru terakhir kita, aduh, beta harus berdoa dulu. Tetapi mari kita sungguh-sungguh terbuka. Kita tidak perlu memaksa diri kita untuk selalu kuat dan hebat dengan setiap peristiwa hidup. Seperti pemazmur, dia terbuka di hadapan Allah. Kita datang dengan hati yang jujur di hadapan Allah. Allah tidak akan memandang sebelah mata setiap anak-anaknya yang datang dengan tangis, air mata, tapi dengan hati yang sungguh untuk meminta pertolongannya. Karena Allah kita, Allah yang penuh dengan kasih. Lalu kita harus membuka diri untuk berbagi dengan sesama. Tentu dengan orang-orang yang kita percayai. Amin kok? Berbagi dengan suami, istri, berbagi dengan sahabat, berbagi dengan mungkin hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar kita yang dapat kita percayai. Karena itu kita harus menjadi istri yang benar-benar dapat dipercaya, diandalkan oleh suami pada saat ia mengalami tekanan-tekanan yang berat. Mungkin dalam pekerjaannya, mungkin dalam lingkungan hidup, pergaulan, pekerjaan di luar. Dan sebaliknya, suami pun demikian.
Ketika suami menceritakan sesuatu dan kita tahu bahwa itu satu rahasia, jangan sampai kemudian dia berlanjut pada orang lain. Hati suami itu akan menjadi tidak percaya lagi pada istri. Jadilah istri yang bisa menjaga kepercayaan suami. Sekarang ini ada banyak cerita atau banyak kata-kata yang sedang tenar itu bilang laki-laki tidak bercerita. Nah, itu tanda-tanda semua menuju depresi. Kalau laki-laki tidak bercerita, hati-hati. Bercerita. Jangan terlalu jaga image. Jaim ya. Jangan karena saya kepala keluarga, saya tidak boleh lemah. Ya benar. Tapi kamu butuh orang untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam hatimu. Saya pernah katakan ini juga dalam khotbah ya, beberapa waktu lalu. Mohon maaf tapi kalau kita lihat angka bunuh diri di Kota Kupang ini, yang paling tinggi itu perempuan kok laki-laki Bapak Mama. Ya? Laki-laki. Ini tanda-tandanya baca Facebook hanya muat status. Sampai baca depo informasi. Laki-laki itu paling banyak yang rentan. Karena apa? Karena mereka begitu jaim menjaga wibawa sebagai seorang laki-laki. Karena itu sebagai istri kalau di rumah bapak murung-murung, bapak pulang kerja muka tidak seperti biasa, panggil dia, berdoa, pancing untuk dia keluarkan. Jangan tendes tambah lah dengan mama punya khotbah yang son amin-amin dong. Bapak tua bilang, wih be mau cerita kok. Dan sampai mama tua tambah lah. Bukan tambah devoy habis baru deveo lah. Jangan ya. Tetapi kita harus benar-benar menjadi tempat curahan hati dari orang-orang terkasih. Mungkin hal yang sepele itu bisa menolong dia keluar dari beban yang sementara menindih, menekan hidup jiwanya. Apalagi kalau kita memberikan pikiran-pikiran yang positif. Mari kita isi, kalau dalam tekanan kita harus mengisi hati kita, pikiran kita, mata kita, pandangan kita dengan segala yang positif. Kalau pacar minta putus, sana usah sedih, Tuhan ada siap yang lebih baik. Amin. Pemuda Shalom. Amin paling kuat. Dan usah stres, depresi. Ada banyak rencana Tuhan yang ketong sudah tahu sekarang, tapi Tuhan sedang mempersiapkan bagi kita. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya seperti pemazmur, beri kekuatan dalam dirimu. Kamu bisa, bilang diri kita, kamu bisa, kamu berharga, kamu layak bahagia, kamu hebat, kamu ciptaan yang mulia. Orang mau bilang apa? Tidak peduli. Urusan saya dengan saya pun diri. Amin. Kemarin kami majelis jemaat mau mulai pelayanan. Mama Pendeta Ira Won Lele yang pimpin ya, dan beliau kasih kita satu cara ya, kalau dalam pelayanan ada tekanan bilang lu pendiri, tepuk dada di sini. Vivi, kamu bisa menghadapi dan melewatinya. Coba kotong semua buat. Sebut nama masing-masing. Kau susun tahu nama lah. Lupa nama. Tanya di sebelah. Bilang, saya bisa.
Saya punya Tuhan yang mengasihi dan berkuasa. Karena itu Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perjalanan kita masih panjang di tahun 2026. Kalau kita datang, kita ada dalam tekanan, jiwa kita tertekan, ingatlah firman Tuhan hari ini, jangan kalah oleh persoalan apapun, di tengah ombak dan gelombang hidup, percayalah bahwa Tuhan mampu membuat hidup yang sudah hancur seperti apapun menjadi berharga bagi Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan oleh paduan suara Usinda. Disilakan paduan suara Usinda.
Pujian yang begitu indah dari orang tua kita yang setia memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersama akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Karena itu saya jemput jemaat sekalian berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita mendengarkan lagi satu pujian solo yang akan dipersembahkan oleh seorang saudara kita. Disilakan. Tersyukur ku di kakimu,
merasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teduh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Pujian yang begitu indah dari saudara kita King. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Mama, bersaudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam bagian persembahan syukur. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, berilah dirimu karena persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. Mari kita menyanyikan NKB 133. Syukur
kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, lagi maha penyayang dan penuh belas kasihan. Di saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami membawa segala persembahan kami, baik itu nasar, perpuluhan, dan persembahan natura, terlebih persembahan diri kami ya Tuhan. Karena kami sadar dan percaya bahwa setiap yang kami terima dalam hidup kami, baik itu di dalam rumah tangga kami yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, baik itu dalam usaha dan pekerjaan kami, Tuhan Allah lah yang memberkati, sehingga kami penuh dengan segala kelimpahan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau juga memberikan kepada kami nafas kehidupan, bahkan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan. Hanya Allah saja yang memberikannya kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, mari Bapa, terimalah persembahan syukur kami, sehingga lewat persembahan ini ya Tuhan, menjadi alat yang berguna untuk pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat yang Tuhan izinkan terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus, korban yang hidup, kami datang berdoa, bersyukur kepadamu Bapa di surga. Amin. Tuhan dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita satukan hati untuk kita bersafaat kepada Tuhan. Dan dalam syafaat ini kita doakan juga anak kita, Cafik kita, Kak Kesya, yang beberapa hari lalu telah ditempatkan untuk melayani di Klasis Pantar Barat Alor. Karena itu kita doakan supaya dia bisa menjalani semua pelayanan dengan kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, kami menyapa Dikau dalam segala kerendahan hati. Kami datang sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, yang telah mengalami kasih dan pimpinan Tuhan, penyertaan, bahkan berkat-berkat jasmani dan rohani Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan sesama kami, bahkan dengan Tuhan sendiri melalui ibadah di minggu sore ini. Kami mengucap syukur Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah kepadamu di minggu pertama bulan Februari. Kami percaya setiap hati yang datang dengan tulus ikhlas, Tuhan memberkati semua kami. Kami pun mengucap syukur Tuhan, karena kami telah diberkati dengan firman kebenaran-Mu. Tuhan tolong berikan kami hati yang terbuka untuk menerima dan melakukan firman-Mu. Ketika kami ada dalam tekanan hidup, jiwa kami tertekan, kami mampu untuk melihat karya perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang akan terus menguatkan dan memimpin kami. Dan kami percaya Tuhan akan menjadikan kami pribadi-pribadi yang sungguh berharga, sehingga kami tidak tenggelam dan membiarkan tekanan hidup merampas sukacita kami. Tapi kami tetap berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah semua kami yang mendengarkannya diberkati dan dikuatkan olehnya. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan telah menolong kami untuk melayani bersama pada saat ini dalam ibadah ini. Baik hamba yang memberitakan firman Tuhan, teman-teman presbiter yang melayani dalam liturgi, tim muger, tim multimedia, tim sekretariat, bahkan juga semua yang telah mempersembahkan pujian, paduan suara Usinda, vokal grup Pemuda Shalom, dan sebuah solo dari Saudara King. Biarlah semua pelayanan kami ini berkenan di hadapan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan tolong agar jemaat-Mu pulang sebentar, walaupun dengan berbagai persoalan hidup yang menanti di luar sana. Tapi lewat persekutuan yang mereka alami dalam rumah Tuhan ini, mereka kembali dengan kekuatan baru, kesegaran baru, semangat baru untuk menjalani hidup yang lebih berharga di mata Tuhan dan sesama. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh pelayanan dalam jemaat Maranatha Ebufu. Tuhan memberkati semua kami majelis jemaat dalam pelayanan, tanggung jawab secara organisasi, bahkan pelayanan kami di rayon, bahkan juga kategori fungsional. Tuhan tolong UPP, BPP, panitia semuanya. Biarlah kami dapat menjalani dan melanjutkan pelayanan dalam kekuatan kasih Tuhan. Tuhan yang akan memberkati semua pelayanan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat yang datang dengan hati terbuka, mencurahkan seluruh isi hati mereka di hadapan-Mu. Mungkin ada yang membawa pengeluhan, membawa jeritan hati karena jiwa yang tertekan. Tuhan dengarkan doa dan seruan mereka. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Ada yang memiliki beban-beban hidup, Tuhan tolong. Tuhan tidak kekurangan cara untuk menunjukkan kasih-Mu kepada anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi semua jemaat yang datang dengan berbagai rasa syukur karena berkat hari ulang tahun usia, hari ulang tahun perkawinan, ataupun berkat-berkat yang diterima dari usaha, pekerjaan, pelayanan. Tuhan Yesus mendengarkan semua ungkapan syukur yang diangkat kepadamu dan Tuhan sempurnakanlah. Biarlah hidup kami sungguh mencerminkan rasa syukur itu. Nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam kata dan tindakan kami setiap saat. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus bagi kakak Kesya, Cafik yang melayani bersama jemaat Tuhan beberapa tahun terakhir ini. Ia telah ditempatkan di Klasis Pantar Barat, Alor. Tuhan tolong kuatkan iman percayanya agar dia dapat pergi dan melayani jemaat Tuhan di sana dalam kekuatan Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya dalam perjalanan, cuaca yang tidak menentu. Tuhan siapkan semua transportasi yang dibutuhkan agar Kak Kesya boleh tiba di jemaat tempat dia melayani dengan selamat dan melaksanakan panggilan pelayanannya dengan setia sampai akhirnya dia ditabiskan menjadi seorang pendeta gemit. Ya Tuhan, kami berdoa bagi hidup kami di minggu yang baru. Pekerjaan umat-Mu apapun itu, kami tahu sejauh memuliakan Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati. Tuhan buka pintu-pintu berkat-Mu bagi jemaat-Mu. Dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan buat berhasil, Tuhan lancarkan, jauhkan segala macam halangan, kendala, tantangan apapun. Agar semua pekerjaan itu dapat berjalan dengan baik. Hidup keluarga mereka terpelihara dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan hidup di minggu yang baru. Minggu dan hari demi hari kami mau berjalan hanya bersama Tuhan. Lindungi setiap langkah umat-Mu. Jaga sertai kami semua.
agar kami boleh melangkah dalam kasih Tuhan, dan kami kembali di minggu yang akan datang juga dengan penuh damai sejahtera Tuhan melingkupi kami. Ini doa dan ini ucapan syukur kami Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah juru syafaat kami yang benar itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan kembali dalam seluruh kehidupan dan tanggung jawab kita mengakhiri ibadah ini dalam pengutusan dan berkat. Tapi sebelumnya kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera dan selamat berbahagia kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang hadir beribadah bersama dalam ibadah minggu ini. Hari ini, Pendeta Yusuf Nakmova melayani ibadah pertama dan kedua. Pendeta Vivi Siarbalho melayani ibadah ketiga dan keempat. Majelis jemaat yang akan melayani dalam ibadah minggu 8 Februari adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, Rayon 2, 15, dan 27. Ibadah kedua, Rayon 9, 12, dan 13. Ibadah ketiga, Rayon 5, 7, dan 16. Ibadah keempat, Rayon 1, 17, dan 19. Paduan suara vokal grup yang akan mengisi liturgi pada Minggu 8 Februari adalah ibadah pertama, paduan suara Oikonomia dan vokal grup Kaum Bapa Rayon 7. Ibadah kedua, paduan suara Getsemani dan vokal grup Kaum Bapa Rayon 2. Ibadah ketiga, Alleluia Choir dan vokal grup Elevate. Ibadah keempat, paduan suara Solideo Gloria dan vokal grup SOG. Badan Pendidikan membuka pendaftaran bagi jemaat yang ingin mengikuti katekisasi umum. Selain itu, kami mengundang pasangan yang merencanakan pernikahan untuk mendaftarkan diri dalam katekisasi pranikah sebagai salah satu syarat pelaksanaan pernikahan. Pendaftaran dibuka hingga Minggu keempat bulan Februari. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Badan Pendidikan membuka lowongan penerimaan guru di TK Maranatha Oi Bufu. Persyaratan dan informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Pembukaan pelayanan PAR di setiap pos pelayanan dilaksanakan hari ini, Minggu 1 Februari 2026. Mohon bantuan Bapak, Ibu, atau orang tua untuk mengingatkan anak-anak agar dapat hadir di pos masing-masing. Berikut adalah pembagian panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2026. Hari Raya Nataru, Rayon 1 hingga 7. Hari Raya Bulan Budaya, Rayon 8 hingga 14. Hari Raya Paskah, Rayon 15 hingga 21. Hari Raya Bulan Keluarga, Rayon 22 hingga 27. Telah berpindah domisili dan jemaat, keluarga Bapak Devrianus Meruh di Rayon 25 ke Jemaat Gemit Betania Tulun, Kelasis Kupang Tengah. Berikut adalah pembagian pendeta pendamping di Rayon untuk periode semester 1 tahun 2026. Pendeta Vivi Siarbalo, Rayon 1 hingga 7. Pendeta Soleman Uliloni, Rayon 8 hingga 14. Pendeta Flora Welfart Manave, Rayon 15 hingga 21. Pendeta Yusuf Nakmova, Rayon 22 hingga 27. Dibuka penerimaan kafik sebanyak 2 orang, persyaratan dan informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Pemerintah Kota Kupang menyelenggarakan nikah massal untuk 50 pasangan Kristen Protestan dan 50 pasangan Katolik. Bagi jemaat yang ingin mengikuti nikah massal, dapat mengambil persyaratan di Sekretariat Gereja pada jam kerja. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 25 Januari mencapai total 1.917 jemaat, terdiri dari 705 jemaat laki-laki dan 1.212 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa 8 sisir pisang dari satu keluarga di Rayon 8, 1 kantong mangga dari satu keluarga di Rayon 19, 1 ikat jagung dari Bapak Michael Takaeb di Rayon 5, 1 lembar selimut motif timur dan uang tunai Rp1.000.000 dari keluarga Soleh di Rayon 25. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih.
Laporan keuangan periode 24 hingga 30 Januari mencatat saldo awal penerimaan Rp54.299.400, pengeluaran Rp4.300.000, saldo akhir Rp49.999.400, penerimaan untuk pembangunan Rp4.630.800, saldo akhir pembangunan Rp109.586.377. Demikian Warta Jemaat kami sampaikan. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, saya jemput untuk berdiri. Kita ada dalam pengutusan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diteguhkan dalam iman, kita diutus untuk tetap percaya dan berharap kepada Allah di tengah tekanan jiwa dan berbagai pergumulan hidup. Sebab di dalam Allah ada penghiburan dan pertolongan bagi setiap jiwa yang tertekan dan letih. Dengan iman kepada Allah, kita melangkah dengan keyakinan bahwa cepat atau lambat Tuhan akan menyatakan pemulihannya. Karena itu, hiduplah tanpa putus asa. Jalani setiap pergumulan dengan iman yang teguh. Jadilah saksi pengharapan Allah dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam seluruh hidup dan tanggung jawabmu masing-masing. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, di dalam Yesus Kristus Tuhan, menyertai dan memberkati saudara-saudariku. Ia mencurahkan kepadamu berkat-Nya yang berlimpah-limpah, sehingga engkau dapat menjadi berkat bagi sesamamu, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk dan bersaat teduh. Kita bersabar untuk dengan tertib kita bertemu di pintu depan.
Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan dari KJ3.